Film dimulai dengan kilasan dari The Karate Kid Part 2 yang dirilis pada tahun 1986. Saat itu, seorang pemuda bernama Daniel menemui Keisuke Miyagi, pewaris karate aliran Miyagi yang sedang berlatih di dojonya. Di sana, Daniel bertanya tentang sejarah aliran karate Miyagi. Keisuke Miyagi pun mulai bercerita tentang leluhurnya yaitu Shimpo Miyagi, orang pertama yang membawa seni bela diri karate ke Okinawa. Singkat cerita, Shimpo adalah seorang nelayan yang suatu ketika tertidur dan tiba-tiba sudah berada di pantai lepas Tiongkok. Di sana, ia diterima oleh keluarga Han, lalu diajari seni kungfu. Setelah kembali ke Okinawa, Shimpo pun menggabungkan karate dan kungfu sebagai bentuk ikatan antara keluarga Han dan Miyagi. Miyagi's connected still today. Film berlanjut ke masa sekarang. Di Beijing, Tiongkok, kita diperlihatkan sebuah sekolah kungfu legendaris yang dipimpin oleh Jackie Chan atau biasa dipanggil Master Han. Di sini juga terlihat seorang murid yang rajin berlatih kungfu bernama Li Fong. Namun rupanya, Li berlatih secara diam-diam. Sebab ibunya, Bu Fong, sangat menentang dirinya untuk berantem. Tepat pada hari itu, Bu Fong datang ke sekolah untuk mencari anaknya. Menyadari kedatangannya, Master Han lantas meminta salah satu murid untuk mengulur waktu. Namun, Bu Fong langsung memarahi murid itu karena merasa dihalang-halangi untuk bertemu anaknya sendiri. Dengan tegas, Bu Fong meminta Master Han menyampaikan pesan kepada Li yang sebenarnya sedang diam-diam menguping dari balik dinding. Ia mengabarkan bahwa dirinya diterima kerja di sebuah rumah sakit di New York dan mereka harus segera pindah ke sana. Kabar tersebut sontak membuat Li terkejut. Hingga akhirnya, ia keluar dan langsung memprotes karena merasa keputusan itu terlalu mendadak dan tidak adil. Namun, meski keberatan, ia tak punya kuasa untuk membantah. Dan terpaksa, ia harus meninggalkan pelatihannya bersama Master Han. You practice violence, you get violence in return. Are you speaking in English, Mom? New city, new language. Singkat cerita, Li dan ibunya pun terbang ke New York. Dari raut wajahnya, terlihat jelas bahwa Li enggan tinggal di kota yang asing dan tidak ia kenal ini. Malam harinya, Li keluar untuk membeli pizza di restoran terdekat. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan seorang gadis bernama Mia. Kebetulan, restoran tersebut dimiliki oleh ayah Mia, yang juga sedang berada di sana. Mia pun melayani pesanannya dengan ramah, bahkan memberitahu toko tempat membeli perlengkapan rumah tangga. Dari sini, Li merasa setidaknya masih ada orang baik di New York. Keesokan paginya, Ibu Li memulai hari pertamanya bekerja di rumah sakit New York. Sementara itu, Li bersiap untuk pergi ke sekolah barunya dengan perasaan asing. Di hari pertama bersekolah, ia sangat kebingungan dan gugup menghadapi lingkungan baru. Sepulang sekolah, Li tanpa sengaja bertemu kembali dengan Mia, yang saat itu menjatuhkan barang belanjaannya. Li pun segera membantunya, lalu mereka sempat ngobrol singkat. Dari percakapan itu, Li baru tahu bahwa Mia ternyata bersekolah di tempat yang sama dengannya. Saat mereka pulang bersama, perhatian Li tertuju pada sebuah sasana bela diri bernama Demolition. Ternyata, Mia mengenal pemiliknya, seorang pria bernama Osea. Guess I'm a chip off the old block then. Gotta go. One more stop. Di sasana itulah terdapat seorang petarung tangguh bernama Connor. Si pemuda ini merupakan juara bertahan turnamen karate dan belum pernah terkalahkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Connor adalah mantan kekasih Mia. Ketika Osea bercanda bahwa Mia kini dekat dengan seorang cowok, Connor pun langsung terbakar emosi. Sementara itu, Mia dan Li melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah toko elektronik milik warga keturunan Tionghoa untuk membeli blower. Awalnya, pemilik toko memberikan harga mahal kepada Mia. Beruntung, Li yang fasih berbahasa Mandarin bisa menawar, hingga pemilik toko akhirnya memberikan diskon besar. Sebagai balasan, Li meminta untuk diajak berkeliling kota New York. You started speaking their language. Teach you New York. Yeah. What? Yeah. Dude. Okay. 就是个约会. Singkat cerita, Mia pun akhirnya memenuhi permintaan itu. Namun, perjalanan mereka terhenti di tengah jalan karena motor Mia tiba-tiba mogok.
Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menaiki kereta. Tak disangka-sangka, Connor dan teman-temannya berada di gerbong yang sama. Saat Connor mulai mengganggu Mia, Lee tak tinggal diam dan maju membela. Namun begitu mereka hendak pergi, tiba-tiba Connor menghajar Lee di depan umum. No, you guys are right. Heads up! Karena merasa bersalah, Mia lantas membawa Lee ke restoran ayahnya. Di sana, ayah Mia berusaha menutupi luka di wajah Lee agar tidak ketahuan ibunya. Tapi semua itu sia-sia, sebab sang ibu akhirnya tahu dan langsung memarahi Lee. Ibu Fong memang sangat menentang Lee untuk berantem, dengan alasan yang akan diungkap di pertengahan film. Sebagai bentuk hukuman, Bu Fong memperkenalkan Lee kepada Alan, seorang mahasiswa yang dari tampangnya terlihat serius dan kutu buku. Tujuannya, agar Lee fokus mempersiapkan diri menghadapi ujian masuk universitas. Malam harinya, Lee membuka sebuah dus lama berisi peninggalan mendiang kakaknya. Di sana, ia menemukan kenangan tentang jurus spesial yang pernah diajarkan padanya, yaitu tendangan naga. Namun sekarang, ia tidak bisa menggunakannya lagi karena sudah berjanji untuk tidak berantem. 哎呀，看到了吧？起步得要快。 Besoknya saat pulang sekolah, Connor kembali mengganggu Lee. Ia mengejek Lee bahkan dengan rasis mengungkit asal-usulnya yang berasal dari Beijing. Lee yang mulai kehilangan kesabaran akhirnya memutuskan untuk melawan. Dan pergulatan pun tak terhindarkan. Ia mencoba menggunakan tendangan naga, namun ternyata Connor jauh lebih kuat dari yang ia duga. Alhasil, Lee pun kembali kalah. Beruntung, para guru segera datang dan langsung melerai mereka, sehingga Lee tidak dibuat babak belur oleh Connor. Malamnya, saat termenung memikirkan kekalahannya, Lee melihat motor mogok milik Mia di halaman belakang restoran. Ia pun memperbaikinya diam-diam. Namun, tak berselang lama, sekelompok gangster suruhan Ocean datang menagih utang pada ayah Mia yang bernama Victor. Ketika mereka mulai menyerang Victor, Lee pun segera melawan para preman itu. Aksi Lee membuat Victor jadi terkagum-kagum. Sekejap, ia teringat pada kenangan masa mudanya, di mana dulu Victor adalah seorang petinju lokal yang cukup terkenal, sebelum akhirnya pensiun saat Mia lahir. Melihat kemampuan Lee, Victor pun melihat peluang. Ia ingin bertarung satu kali lagi di arena tinju ilegal dengan mengincar hadiah demi melunasi hutang pada Ocean. Tapi karena sudah lama tidak bertarung dan kemampuannya menurun, Victor memohon pada Lee agar mau melatihnya. Namun Lee menolak karena ia sudah berjanji pada ibunya untuk tidak berantem lagi. Tapi segalanya berubah setelah Lee curhat pada Master Han. Dengan tenang, Master Han berkata bahwa berbagi ilmu adalah hal yang baik. Kata-kata itu sontak menyentuh hati Lee. Dan malam itu juga, ia mendatangi restoran Victor untuk langsung memulai sesi latihan. So what are you doing here? I can make you better. You think you can? Lee, you're half my son. Namun, mereka ketahuan oleh Mia yang langsung marah besar. Victor pun berusaha membujuk Mia agar memberinya satu kesempatan terakhir. Hingga akhirnya, Mia luluh setelah Lee meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, latihan yang lebih intens pun dimulai. Dengan penuh semangat, Lee mengajarkan Victor prinsip dasar yang ia pelajari sejak kecil, yaitu bahwa setiap aspek dalam hidup adalah kungfu. Squat, don't bend. Swing. You're gonna have to learn to deliver power without just focus on snapping the wrist. We're turning you from a stone, always fluid. See you in an hour. This is called the 1-inch punch. Strike a stone, eventually it breaks. Pada suatu malam yang hening,
Lee melihat ibunya tertidur di ruang tamu, dengan foto almarhum kakaknya tergeletak di dekatnya. Pemandangan itu menyesakkan hati Lee. Perasaan bersalah yang selama ini ia simpan kembali menguasai dirinya. Lantas, Lee melepaskan rasa frustasi dengan memukul samsak tinju di malam hari. Tiba-tiba, Victor datang. Ia kemudian bertanya dengan lembut tentang alasan Lee terlihat begitu tertekan. Dari sinilah rahasia terdalam Lee akhirnya terungkap. Dulu, kakaknya lah yang memperkenalkan Lee pada dunia kungfu, sekaligus melatihnya. Kakaknya pula yang mengenalkannya pada Master Han. Namun, sayang, sebuah tragedi akhirnya menghancurkan segalanya. And so. Ketika salah satu penyerang mengeluarkan pisau, Lee terdiam karena ketakutan. Ia hanya berdiri tanpa bisa bergerak. Dalam ketidakberdayaan itu, sang kakak tewas tepat di depan matanya. Sejak saat itulah, Lee dihantui oleh rasa bersalah dan trauma. Singkat cerita, tibalah hari pertandingan tinju ilegal. Di arena bawah tanah itu, Victor bertarung tanpa tahu bahwa lawannya adalah anak buah Osha. Pria itu juga hadir, bahkan bertaruh besar demi anak buahnya. No elbows, no low blows, and if I tell you to break... Tonight you're water, not stone. Box! You got it, guys! You got it! Come on, you got this, Victor! Di awal pertandingan, Victor sempat unggul. Namun, demi menyelamatkan taruhannya, Osha memerintahkan anak buahnya untuk bermain curang. Sebuah pukulan brutal pun dilayangkan kepada Victor. Dan akibatnya, ia terkapar tak sadar diri. Saat itulah, Lee justru terpaku. Traumanya kembali muncul, membuat dirinya hanya bisa membeku di tempat. Dan di saat Mia membutuhkan dukungan, Lee malah terdiam tak berdaya. Ironisnya, Victor dibawa ke rumah sakit tempat ibu Lee bekerja. Sang ibu, yang mengetahui Lee melatih seseorang hingga terjadi hal yang tidak diinginkan, langsung memarahinya habis-habisan. Kejadian ini juga menghancurkan semangat Lee. Ia mulai membenci kungfu, seni yang dulu menjadi pelariannya. Bahkan ia enggan menjenguk Victor di rumah sakit. Namun, segalanya berubah malam itu. Saat Lee pulang, ia mendapati rumahnya dibobol. Ternyata, pencuri itu bukan orang lain, melainkan Master Han. Now you see me, huh? Tapi momen reuni itu tak berlangsung lama. Karena begitu ibu Lee muncul, aura emak-emak langsung mematahkan wibawa Master Han hanya dengan tatapan tajamnya. Keesokan harinya, Master Han mengajak Lee untuk menjenguk Victor. Mia masih marah dan menolak kehadiran Lee. Tapi Victor membela Lee, mengatakan bahwa semua ini salahnya sendiri. Lagi pula, ia sudah kalah, jadi pasrah kalau rukonya harus disita. Saat itulah Master Han menyatakan bahwa masalah teman adalah masalahnya juga. Ternyata, maksud Master Han adalah Lee akan menggantikan Victor dalam sebuah turnamen bernama 5 boros. Waktunya hanya 10 hari untuk memperkuat mental dan meningkatkan keahlian bela dirinya Lee. Besoknya, Master Han pergi ke dojo lama milik almarhum Keisuke Miyagi. Kini dojo itu dipimpin oleh murid legendarisnya, yaitu Daniel LaRusso. Bagi penggemar Cobra Kai, nama itu tentu sudah tak asing. Di sana, Master Han meminta Daniel untuk melatih Lee, karena ia ingin membekali muridnya itu dengan teknik karate Miyagi. Daniel awalnya menolak, namun Master Han berkesiras, hingga akhirnya keesokan harinya latihan pun dimulai. Focus! Even out, focus. Where did you come up with this? Get low. Lock. Helps you. Let's toss. No good problem. Make do with what you have. Get
problem is that I see Bo every time I fight. So, we're just supposed to. Beberapa hari kemudian, Daniel akhirnya datang dan melihat langsung kemampuan Lee. Mereka pun memulai sesi latihan, dengan Daniel sebagai guru tambahan. Meski fisiknya ditempa, hati Lee masih terbebani, sebab hubungannya dengan Mia belum juga membaik. Dengan bantuan Alan, Lee berpura-pura memesan pizza ke taman latihan. Saat Mia datang mengantar, Lee meminta maaf dan mengungkapkan semuanya, termasuk trauma yang selama ini menghantuinya. Mia pun akhirnya tersentuh sehingga memutuskan untuk berdamai. Beberapa hari kemudian, babak eliminasi turnamen pun dimulai. Lee dan Connor sama-sama mendominasi. Mereka berhasil menghancurkan lawan satu persatu, sehingga lolos ke babak berikutnya. Namun ketika Lee mengalahkan anggota Sasana Demolition, Connor marah besar. Diam-diam, ia memerintahkan anak buah Ochea untuk menyerang Lee. Tapi kali ini, Master Han dan Daniel pasang badan melindungi murid mereka. Perkelahian brutal pun tak terhindarkan. Let's go. Lee terus berlatih. Melihat gaya bertarung Connor yang brutal, Daniel kemudian merancang sebuah strategi, yaitu menggunakan tendangan naga bukan sebagai senjata, melainkan sebagai umpan. Namun untuk itu, Lee harus menguasai teknik sapuan kaki super rendah, sebuah manuver yang sunyit dan membutuhkan refleks tingkat tinggi. Latihan keras pun dilakukan, dan meskipun harus berkali-kali gagal, akhirnya Lee berhasil menguasainya. Under the kick. Sweep the leg. Hari final pun tiba. Lee lantas menemui ibunya untuk meminta restu. Yang tak disangka-sangka, setelah melihat perjuangan anaknya, Bu Fong akhirnya luluh. Ia memberikan restu penuh untuk Lee. Dan hal itu seolah mengangkat beban yang selama ini dipikul sendirian. Sebelum bertanding, Daniel memasangkan peninggalan berharga dari Master Miyagi kepada Lee, yaitu sebuah ikat kepala karate khas Miyagi, simbol kehormatan, warisan, dan tanggung jawab. Pertandingan pun dimulai, diiringi dengan tepuk tangan meriah para penonton. Lee yang mengenakan ikat kepala Miyagi memberi hormat kepada Victor yang hadir di tribun. Turnamen puncak berlangsung dengan sistem 8 poin sebagai penentu. Di awal, Lee sempat tertinggal karena diserang bertubi-tubi oleh Connor. Spinning hook kick to the face. Down to the midsection. Connor Day admiring his work. Namun dengan strategi cerdas, ia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 7-sama. Mereka pun tinggal memperebutkan 1 poin terakhir untuk menentukan siapa pemenangnya. Namun saat itu, bayang-bayang trauma kembali menghantui Lee hingga ia hampir tumbang. Tapi kali ini, Lee memilih melawan rasa takutnya dan menggunakan tendangan naga sebagai umpan. Poin kemenangan pun diberikan kepada Lee. Namun Connor yang tak terima kalah menyerangnya dari belakang hingga mereka kembali berkelahi. Over 8-7 lead. Beruntung, Master Han segera menghentikan Lee sebelum ia terbawa emosi dan menjadi brutal. Dan akhirnya, Lee resmi mendapatkan kemenangan yang manis. Connor pun memberi hormat kepada Lee secara tidak langsung mengakui kekalahannya. Point bomb. That is it. Point bomb. Winner. That's enough of that. Beberapa waktu kemudian, terlihat restoran pizza milik Victor dipenuhi pelanggan. Sebuah banner bertuliskan, "Pizza Sang Juara," terpampang jelas di depan toko. Sebagai bentuk terima kasih, Lee lantas mengirimkan sekotak pizza untuk Daniel. Kebetulan saat itu, Johnny Lawrence, rival lama Daniel yang kini sudah menjadi sahabatnya, ikut hadir. Mereka pun kemudian mendiskusikan ide baru, yaitu membuka bisnis pizza bersama.
Dan film pun tamat.